Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa pedestal pondasi tapak beton untuk rumah tinggal 2 lantai ya. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja untuk menjelaskan. Di sini saya sudah punya file Excel ya, saya buat. Sebenarnya file ini sudah satu bundel dengan yang lain ya. Ini jadi analisa ini dari mulai atap sampai dengan pondasi. Oke, di sini seperti biasa yang perlu diisi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya ya, sehingga secara otomatis dia akan ngeling, dia akan berganti dengan nilai-nilai yang merah yang kita sesuaikan. Oke, saya langsung saja. Ini adalah misalnya ini tipe A ya. Misalnya kolom ada beberapa kolom seperti yang sebelumnya ya. Kolomnya misalnya tipe A ya, tipe A dia tinggi pedestalnya berapa nih, berarti dari tinggi slopnya sampai plat pondasinya ya kira-kira berapa, misalnya tingginya 1 meter misalnya. Oke, kemudian selimut betonnya kita masukin, kemudian ini adalah konversinya dan ini adalah D-nya, ukuran D-nya. Kalau di buku-buku teknik nih banyak bisa dicari ya D itu apa. Oke, kemudian bentuk kolom. Nah, bentuknya ini kita persegi 4 atau kolom lingkaran. Jadi di sini tipenya kalau 1 adalah kolom persegi 4 dan 1,15 adalah kolom lingkaran. Oke. Kemudian ini adalah mutu betonnya, kita masukkan mutu beton yang kita mau gunakan. Kemudian ini mutu tulangannya yang kita masukkan sesuai dengan mutu tulangan. 3.900 itu untuk tulangan ulir dan untuk 2.400 itu tulangan polos. Oke, ini kemudian sengkangnya ya. Ini konversinya. Ini kemudian modulus elastisitas bajanya. Ini sudah baku ya, bisa lihat di buku-buku atau di materi-materi baja ya. Oke, kemudian kita mau pakai berapa nih tulangannya? Misalnya kita pakai 13. Nah, kita 13 di sini secara otomatis berganti ya. Misalnya kita pakai 10. Nah, ini juga secara otomatis berganti jumlahnya nih. Jadi ini jumlahnya ya. Jadi kita sesuaikan saja, misalnya saya pakai 16, jadi dia sekitar 7 atau kita pakai 13. Jadi kita 11 ya udah kita pakai 16 saja ya. Oke, kemudian sengkangnya kita pakai 8 misalnya ya. Kita mesti pakai 8 misalnya. Kemudian beban kolom, ini beban kolom didapat dari hitungan sebelumnya, dari kolom-kolom yang tipe A kemarin ya, kita sudah bahas. Jadi ini dapat secara ngeling ya dari file-file ini. Nah, ini dapat apabila kita ada hitungan yang lain yang misalnya lebih besar atau lebih kecil dari hitungan yang sudah ada, kita bisa masukkan di sini. Apabila tidak ada, kita masukkan aja sama dengan ini. Oke. Kemudian tipe kolom pedestalnya itu satu kolom simetris atau 2 kolom tidak simetris. Kita coba pakai kolom simetris. Oke, kemudian di sini sudah kelihatan nih ya, ini ukurannya nih. Ini rencana ukuran. Kira-kira dapatnya berapa? Nanti kita masukkan di sini. Misalnya kita pakai 20 misalnya. Kemudian ini 20. Nah, ini masih oke. Kita kata 15. Nah, ini 15 ini salah ya secara otomatis ya. Kita pakai 20 ya. Nah, ini kita pakai 20. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada berarti dia kurang ya. Kurang berarti jumlahnya atau ukurannya ini kurang, biasanya seperti itu. Oke, misi 30. Kita coba pakai ya. Nah, di sini sudah dapat. Misalnya kita pakai 35 juga boleh. Nah, gitu ya, boleh. Jadi kita pakai 29 misalnya. Terus tergantung aja kita mau pakai baru. Kita cari aja yang mudah, misalnya 25. 25 masih oke, masih bisa pakai 9. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini aman dan sini oke. Sebentar ada tegangannya apa aman, profil juga aman. Kemudian ukuran pedestal ya. Ini analisa ukuran pedestal. Ini tadi yang kolomnya ya. Ini analisanya. Nah, ini kalau tidak simetris ini dari ukuran ini. Ini yang digunakan ya. Ini yang digunakan. Kemudian ini A minimum dan luas tulangan minimum dan luas tulangan realnya. Jadi oke. Cek luas tulangannya oke. Kemudian cek terhadap penampang. Ya, ini kalau mau lihat rumusnya bisa lihat di atas ya. Oke, ini akan saya klik setiap warna yang hitam untuk bisa dilihat rumusnya. Oke, ini cek aman, kemudian digunakan kolom simetris. Oke, momen akibat P, ya ini mungkin akibat P. Terus ini ada rumusnya untuk EO1, ya. Nah, ini juga ada rumusnya.
Oke. Kemudian ini ya, ini untuk nama-nama ini nanti coba lihat di internet ya, untuk saya tidak menjelaskan ini EUWIPA karena ini terlalu panjang, nanti dijelaskannya. Oke, kemudian dari tabel didapat, kita pakainya kolom pedestal segi 4. Ya, ini didapat semua dari tabel. Tabelnya ada di ini ya, ini dia tabel. Nah, dia secara otomatis nge-link ya. Oke, ini semua nilainya dari analisa yang sudah dibuat. Ya, nilai-nilainya dari mana bisa dilihat. Nah, ini juga konversinya, ini nilai-nilainya. Nah, dari sini didapatlah RN-nya. Nah, ini adalah R-nya ya. Ini semua saya akan klik agar bisa ketahuan mana rumusnya, dari mana nilainya. Oke, kemudian ini luas perlu. Ini R ini row nih sebenarnya. Ini row ya. Sorry, ini rumusnya. Ini untuk luas tulangan perlunya, kurang lebih luasnya ini. Kemudian luas tulangan minimumnya ini kurang lebih. Jadi yang digunakan yang terbesar. Kita pakai tulangan yang perlu. Oke, kemudian di sini kita dapat 9 diameter 16. Ya, ini luas tulangannya. Kemudian sengkangnya kita pakai 8 tadi ya. Oke, ini didapat jaraknya 250. Oke, di sini juga ada kesimpulannya, ukuran pedestalnya kurang lebih ukuran ini. Kemudian tulangan utamanya, kemudian tulangan sengkangnya, kemudian tinggi kolom pedestal, mutu beton, mutu baja tulangan, dan mutu sengkang. Di sini juga sebelah kanan sudah ada ilustrasi untuk gambar penempatan tulangannya seperti ini ya. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita untuk kolom pedestal pondasi ya, untuk rumah tinggal 2 lantai. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.